Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana to ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana to ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh. Jaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tutawa pase boten dijaluki dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Saala tegese nuntut hu ing Musa sapa kaum Musa. Nuntut mingko saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko lihim, rupane pengucapane wong Yahudi ari napa Ari merohno sira na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Maksudnya ora ketok sak sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mongkon-mongkone kaulihim ari napa jahrutan. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong yatabaddal iku ngenteni sapa man. Maksudnya nopo bahasa Arab pancen ra kena dijawabno. Waman disapane wong nyata bedal iku maksude iku mek kufur gentine iman, tapi bahasa Arab itu nyata bedal kufur nopo. Ya tabadal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Maksudnya mengambil kekafiran bil iman dadi gentine nopo? Iman. Yakhudhu tegese ngalap sapa man. Wong Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik. Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gentine napa? Iman. Ya aku tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra. Badalahu khali dadi gentine iman. Iki bitarkin nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem pro ayat al-bayyinat kang jelas kabeh. Waqti rohi wa jalan golek aneh-aneh. Istirah lu njaluk sing aneh-aneh, njaluk liyane ayat al-bayyinat. Ini kalau terang. Ane kula nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kula nu cek eling kula khatam Jalalain yang kesekian kali. Mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah maknani dia sampai tafakur. Mriki wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bi tarafin nazar fil ayat al-bayyinat wa qirahin apa. Ini kula terangkan. Waktaro Musa qaumahu sab'ina rajulan. Ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuki pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga apa? Benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur turi Sinai, Nabi Musa yo mojo sumau piye walhasil soe mojo terus kita ngangkat Taurat. Bareng-bareng mojo ngangkat Taurat. Wah, aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah, kok penak ke bar mojo terus muni roh pangeran. Ora kudu arina apa? Ora iso kudu kita lah yo roh kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah, itu cara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nggih. Ana bukti dia protes. Buktinya apa? Saat kena roh pangeran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nek arina wa napa? Ya. Kita ya roh dhewe. Akhirnya gentenan pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Pateni jaga ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pangeran. Nah, akhirnya pangeran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhudat humus saika. Kemudian disambar petir terus mati. Lah sausé mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Pangeran diwarai Nabi Musa. Nah, daerah di Kaliwuwong, orang paling sering marahi pangeran di sini Nabi Musa. Loh ya Allah jenengan sepundi. Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jak udah dadi seksi teng kaum Bani Israel. Nak kula napa Taurat ku tenanan, seksine tiyang niki kabeh. Jenengan pateni seksine sin. Munisan pateni kabeh to Gusti. Aja nyakak. Iki jenenge Rabbi lausi tak halakahum min qablu wa iya. Nak niat mateni ya kabeh, sajura-jureng. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno meneh. Hasil akhirnya urip. Lah cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan ya ada dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian ya ada dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi oleh nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Ini pentingnya ngaji be ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mulane kula seneng mbek keangkuhan para sufi. Kula sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, hak yen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 metu ya aku, hak swarga neraka panjenengan iku ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Sadzali, kayak sahabat, itu tidak ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruhnya. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, zat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar. Untuk menyembah pangeran. Orang ono pengaruh kita ditetir ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Iku padha karo ngene. Hak siji tambah siji piro? Nak aku jawab waras ni tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya dakilu. Dadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab loh. Cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Cek untuk hadiah cek ora. Nan jare pangeran nek ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurung nggih swarga neraka sedurung nggih manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge nyembah ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mbek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat al-Bayyinah. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddulul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyinah. Tarkin nazar ya, dimulai dari tarkin nazar fil ayat. Contoh gampang Mbak. Kulo niku nate ngaji teng Medina, wong PKI. Contoh gampang Mbak. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar aidza kunna turaba wa idzaman aina lama kusur. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa? Misalnya lahirku tahun 70, tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Ya, doyan mangan, doyan ngombe, pengen rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saiki kok wujud. Jajal ya awam sih itu. Ternyata wujud. Ya kok doyan dulu. Ya kok pengen rapi, ya kaganting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana FM sebelum masa malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai. Sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo ngono, bendone para hafid maca iku rutinitas, ora roh karepe. Lagi kitab berhubung resiko ora apal sak surat dawa, milih kudu lha padha dene kan. Sing hafid maca ora roh karepe, tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal atas. Tapi kan resiko, rong lempir. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab yo kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Ini filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa. Pernah tidak siapa. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Artinya keadaan sekarang wis kok bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur. Wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulane pangeran nek digugat tuh tersinggung, lho iki kok gugat. Mungkin wujude iku tak dadekno. Mulane pangeran ku janggal ketika ana wong gugat tuh janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lho wujude gak tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun. Kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Dibantahi nganggo barang sing krana kasat mata. Misalnya wong janggal mbek baas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung, aidha kuna idzama warufatan. Saiki wis balung wis hancur lebur mosok tangi men. Jare pengira, lho sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana ku. Seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali. Mesti ilmuwan sak donya lah gede-gede. Kamu bisa ndak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan sak dunia orang ora iso. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi, misalnya dari besi jadi pesawat, jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi, bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Wes saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi. Saya kita kok, lah dulu udah ada pesawat, sangka ada pesawat. Ya ndak dikatakan pesawat itu kan dari materi itu, dari besi, dari ilmu. Nih materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang nggak ada itu tidak akan bisa. Nah, padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Ini ngendikan pengiran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena sudah ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril cek ora, cek Nabi Khidir ora, itu ora penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni suwa yang nyembah pangeran dadakno swarga neraka. Mane bener Robi ada. Dene gue gede gue bandi takok. Robi mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ya Allah, mbok sing pun rokok ora usah wong kafir-kafir. Kula beki, kula ngene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Gimana cara? Dia kecewa, pengiran ge swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka, cara wong sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian.
Nah, tapi nak cara gendo-gendo kan malah nggo ben swarga wedi napa? Nah, pengiran ya aneh. Jadi ning Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetep dekne guys swarga. Tapi ora tau ning Quran ana ayat kowe nyembah aku ben swarga ora. Ayat sing sori ngono. Mau wae cerita swarga kuwi enak ngene-ngene. Tapi ora tau ngendikan balillah fa'bud tetep nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya gawe. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-bayyinah. Jadi gamane cara pangeran ketemu wong Israel ini. Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, enul yakin. Umpama kita segending swarga roh Allah langsung. Itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya sakjane ahli sunnah itu tidak usah berlebihan. Bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhir. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akhir sarang kula kandhani. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, iku ngono teori-teori. Iku kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya, kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini, ono hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Ummul Barahin. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ono cerita nih. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala tabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga ambek kaula-kaulane ning bumi, ambek santri bidol-bidol, ambek sahabat-sahabat ora jelas. Malaikat kan janggal, Gusti, tiyang ngoten sampean banggani. Kita ini yang malaikat sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran. Aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Dan sebutin Gusti aku. Delok kau aku, udah sholat subuh, udah nyembah aku. Delok, kepengen apa udah nyembah. Terus nangis, ini sakit nangis. Warap-warap nikmatin jangan. Dari pengiran apa aneh-aneh? Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Ya ndak toh Gusti. Lha ibadah ora roh ibadahmu. Aku ibadah wajar aku. Ternyata kenapa? Itu kan bagus sebenarnya. Nang ora roh ben hebat kan aku wah nang ngono cocok ya hati. Tahu krungu to hati. Hal ro'auni, apa mereka melihat saya? Ndak Gusti. Mengapa Allah bangga wong ora roh wae imane. Terusane hadis kan faqih falau ro'auni. Kayak apa khosyah mereka andai kan melihat aku agak tunggal wedi jadi kayak roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hati. Dan itu kan hati sok kan? Paham ya? Tahu grup itu hati. Pakai falau. Kalau senang dengan hikam dengan Nabi Yazid Al-Bistami itu, dulu sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya a'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Terus muridnya adalah takok. Lah maksudnya jadi kan kepengen apa? Semua fasilitas yang dijanjikan para wali dina a'udzubika. Dina apa? Dina a'udzubika. Muridnya adalah taknak. Kalau jenengan kepinginnya nopo. Jawabe enak dene kadang wali adalah terpilih. Watil kalhiratun mingkale. Wah, iku rahasia aku pengiran. Rahasia wae wah. Payah. Wah, iku sensitif. Sensitif iku urusan privasi kok, Mbak. Itu sensitif. Watil kalhiratun mingkale. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi. Itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara mutasawuf wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batin, wujud yang batin. Dengan demikian kita sudah ada.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora karena sombong. Wis ora mati kudu nyaman. Kudu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok mburu warga tan neraka, malah ruwet. Aku enak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mburu warga ya. Ana ora ono nek hadis ora ono. Wong kon marai ape mati kunjuk swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam ila ila ilwa dakhala. Ora ono, mau diwarai pokoke keputusan terakhir nak pangeran tetep jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusane makhluk ini swarga ta neraka gak penting. Iku urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah. Aku mesti sampai mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lan wiridan wong sufi-sufi ilahi anta ya anta wa ana ya apa. Tak pikir dunia bener rubah kok anta ya tetap anta, ana ya tetap apa. Itu kelas tertinggi nek tasawuf kan ilahi anta ya anta, ana gitu mah. Nah nuruti selerane manusa men ada apa modern manusa mulai lahir di selera. Cilik kepengen nyusu, pas puber kepengen pacaran, tuwek kepengen rabi, rabi kepengen di tengah, terus dengan apa modern di swarga, nak manusa ora ono bah. Tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus disem. Nah manusa tekan mate ujug di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mok disunatno muni Allah Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab mok muni napa? Allah. Ora ono muni, iki nang swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati ku dalam napa? Kemewahan. Enggak Jalaluddin Rumi ape mati ditangisi mbek murid-murid. Dekne jangan menangis murid-murid. Ini pestaku. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi nganten. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Jogja. Itu punya Tegal sawah niku ora didol. Iku sik ben nggo nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darani mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati lho nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah. Itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesufian sampai di Jawa. Wong ora ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama sing membahasakan kematian itu napa? Pengantin. Mulane dekne ngarang Sibularus. Malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam napa? Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Urip itu dari keterpisahan dengan Tuhan. Saiki mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi ning gone Masnawi. Sama tak ceritani, Madonna glodok ning Amerika. Di Amerika itu ana kelompok-kelompok penari sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, enggak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini, saya baca itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kata sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet tuh Islam sing kampung-kampung lho, Pak. Kok ana salat batal iku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum bintang Titanic. Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Thoreko Naksabandi. Jadi di belakang gedung ada satu gedung sing disewa aliran Thoreko napa? Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka ora ana kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam, tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena nyaru. Leung pring ketemu pring gak mesti menderit. Nek cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu itu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Babu-babu itu. Dia meratapi keterpisahan. Jadi gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isa. Wong nyaman dengan Allah. Sampai terakhir APK Pundut. Ya kita ketika APK Pundut muridnya dinamis, jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba wa.
Dia apa senang ketemu pangeran dalam keadaan kari hawa. Hanya karena kowe takut nasib pemde. Misalnya kowe ben buswarga. Buswarga ta ora. Kowe mati kok nasib raja. Akhirnya kowe mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahum. Mana mati itu ya kudu mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku. Aku kerela nak numpak setiap bakti omah Gus. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini sana. Nak mulai di Jakarta suka lori nadal kiri. Tangan-tangan pada pembener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Beselek waktu dari mati dalam kengenan. Pemenang Pak Tos satu. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi. Utama numpak apa? Mercy, jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Kemewahan, cangkem. Jadi dia ngaplikasinya ilmu sufi, ambek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pak setiap bakti, cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi, sebetulnya khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibareng hadis. Ya tabah Allah Ta'ala ala mala. Lihatlah hamba-hamba. Sekarang menyembah aku. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdi kanukat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule cedera. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jan kowe roha. Lah tapi manusa ora roha. Tetap njaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Mulane manusa dianggap luwih hebat timbang napa? Beli ketidulane manusa ora pangeran langsung tuh ya. Buktine sing kepen roh pangeran langsung mbek Allah disamber. Kari Allah itu berarti dianggap kesalahan. Wong ora roh aku baik-baik saja malah kepen roh ba. Paham. Mulai saiki ya sing biasa-biasa wae. Ya, tapi ya tidak sesuatu. Wah ini auzubillahi min dzalik. Tapi aja mbok gawe-gawe. Ya pas kudur ae. Mau gawe-gawe ora macem ngono iku kudu. Nah kula pun ngoten wae kula biasa. Kula nganti sakniki. Kalau kula sampe mati kon dongon di swarga biasa. Pengerane jenengan ya baik-baik saja tidak ada apa-apa. Paham ya? Terus ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabaddul kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh Roma. Kowe nganti ra nyaman mati, engko kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnudzon dengan Tuhan tapi nyaman dengan Tuhan. Melane mokon muni Allah. Nah, ketika ngendikane Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafadzkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma ar-rafiqal a'la. Pertama Nabi zaman masih sadar ini dia sempat ngendikan ummati as-sholat. An-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Terus ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah masa jenengan tega meninggalkan kita. Nabi gede-gede. Allahumma ar-rafiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhir. Tapi aslinya Nabi membahasakan daral akhir itu Allahumma ar-rafiqal. Rafiq itu teman, sama kata rafiq. Rafiq sama kata rufqah artinya teman atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini Allahumma ar-rafiqal bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu sudah punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Saat Nabi Muhammad punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma ar-rafiqal. Ya, tapi kena mati kadek. Meluh ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu iki. Ana wong Bani Israil lho kira kan. Ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan. Jadi pengiran kakuat dicelok. Lho kowe pun nek neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Karene Mas kok nek neraka pengiran sejenengan. Apa nek neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Pengiran kok lah waktu tempi. Wah, kalau ada salah duga, Gusti. Saya juga mboten ate nyokolan jenengan pentolong karo wonten esuk. Salah.
Terus dari pekerja laku suara. Iku ditulis ning Ihya bab husnudzon mbek pangeran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau Gusti terbersit nyangka nak jenengan sinis ngeten sadis ngeten boro-boro tenate. Terlintas mon, Mbok. Akhirnya mbek pangeran di swarga. Model husnudzon. Pangeran ditekan kok ora. Tadi salah juga. Tenate nyongkok lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga mbek pengiran ditokno. Terus kabeh talebokne swarga. Nggih ta dicritakno tenan kan. Jawabe bagi kula mboten ate maksiat, ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki geret niku. Nek mati swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-eleke iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kowe ibadah sak sregep-sregepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu dua dokter. Sak sregep-sregep ibadah paling banter mau 100. Sak elek-elek swarga paling ndek tetep abadal. Wong-wong 20 tahun kok badhengno abadal men pangeran tersing. Ora ono di swarga sebab ibadah. Iki sebab rahmat. Muga umpama sebab amalilah ora ben men pangeran tersing. Terus kok nang neraka nyinggung aku. Mulane kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula ya taqula ahadukum aljannata fi ama. Qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatakum madan ya wa kira. Ora ono di swarga sebab ngamali. Ono sahabat aku juga tidak engkau ya Rasulullah, akulah sebab amal. Kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting kula aturaken. Karena kita itu tadi, kita harus selalu nazar fil ayat. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita itu. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus dihur. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waduh karo siji dapat siji pira loro, terus dia mendingin aku gelem muni loro nak mbokei dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan ngono. Wong darani pangeran-pangerane ngenteni dadi suara. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suara. Wah, mana mulai ngaji tobat. Utek-utek gendong dimarani. Utek mesum. Warga itu bermesum. Bapak widadari. Terus dari sum-sume ketok ke dagingnya. Akhirnya kan ning donya di bojo elek ra payu-rapi kan seneng. Bayangane warga kayak pasar mesum. Mereka terus ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangane warga nak ra urusan pakanan. Urusan itu inna ansa'na guna insya faja'al guna napa? Wah nek ning swarga prawas terus. Ah nggih dotok-dotok. Bojo ning donya super wayu, bojone bojone mulane semangat cerita. Bojo ning donya sampe dadi ayu bojone ku sendek kriting pesek judes. Mulane semeneng nyritane swarga widadarene wayu-wayu jare paling ayu bojo kondo. Yo malaikat sing rubah kangelan. Wis ngono kok jare itu ben paling. Oh, badune kiai broken. Namanya pangeran bayang di swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dun. Nah, menurut ngono kaya wong mesum. Mulane ra usah bayangno ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya ya. Tapi kan bayangan ngono kayak wong mesum. Artinya pas astagfirullah ilmi dadari kan wong mesum. Muni ini astagfirullah ilmi apa? Mulai bakasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus iku apa ibadah apa bayangno wedok. Ya pornografi. Lah tapi Quran ngono, Gus. Mulane dhisik geger dari Gus Dur Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat ngono. Repotnya kan. Paham, itu memang masalah-masalah sing butuh sentuhan sufi. Ya, butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi bisabdih nabil asyi wal isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu ora usah berlebihan. Dadari ini satu, sebagian dia darani saya.
Paling ayu sing gawanan kudu kandhani. gawe tok ora ngajar. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang matek. Matek ora gak pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten ya? Waduh ora roh. Sing ngongkon bakat ngono sapa? Akhire ana pertanyaan bingung. Jadi rabi matek. Terus dirabi Haris matek meneh. Terus dirabi Apip. Sampeyan wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi to. Akhire kowe kange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif karena seorang lelaki disediakan tidak dari sementara perempuan tidak dari agama itu diskriminatif. Ora lara ki malah dituduh barat dari agama apa? Misalnya dhewe kiai-kiai kan bakatane terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pengiran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, napa? Ini Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan yang macam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum ahsanu. Malah bener Nabi Ibrahim, bener Nabi Idris. Ya, artinya melihat surga itu ya biasa-biasa. Makanya seorang sufi saking gangga saking India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Dia pengagum Nabi Muhammad. Nabi Idris itu bareng dirono swarga mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wis ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, melihat surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi jika nikmati dengan Tuhan, saat di Sidratil dengan iman Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi asik berpengiran, tekan di Sidratil Muntaha ya asik. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Gimana ini lah orangnya. Nabi Idris itu akrab berpengiran ngenteni ini swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Ning bumi ya akrab, ning swarga ya apa? Dijawab tenan. Dia memahami itu begitu. Lu nak orang sufi ra iso, wong fikih malah ra iso. Ora dong, fikih hukum ngono ora. Bakal lan 5 wektu nak rukuk kudu cuma ini. Nak sujud kudu ngene. Sareng kena rokok batal. Lengaan makruh. Ngopo itu hukum itu? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat. Waqti rohi huiriya dan suka minta yang tidak. Ngabe iman tahqiq yang ngenteni roh nabi sidir, ngenteni roh swarga. Itu jenis termasuk iktirohin apa? Ini dalam konteks iktiroh dari orang iman. Yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan iktirohin apa? Fakat dalam mengko teman-teman sesat sapa man sawa sabil ing dalan sing lurus. Aktoat kese nyalai sapa man atorikal hakko ing dalan sing lurus. Wasawa artine sawa fil asli ing makna asli niku al-wasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda seneng to berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab, sangka kelompok ahli kitab. Lau yarudunakum, lau tilau masdariyatun masdariyah. Lau yarudunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira kabeh. Mimba di imanikum, saking sause iman sira kabeh. Balekna ning kowe kufaran, hale dadi kafir. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun dadi hasadun dadi mafulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin saking sisi awak-awak dhewe ahli kitab. Hamalat hum tegese dorong hum ing ahli kitab alaihi ing atase al-wudi maksudnya raddikum kufaron alaihi ala raddikum kufaron mengembalikan kalian jadi kafir apa anfusuhum awak dhewe ne ahli kitab utawa nafsune ahli kitab al-khabithah ingkang siji ingkang jorok mimba dima tabayyana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab fitarat ing dalam Taurat apa al-haqqa apa barang sing bener fi sya'nin nabi ing dalam masalah kan Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko
Nyepuro sira kabeh. Sete nyepuro kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum saking ahli kitab. Mulane iki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa ya'fu afwan niku artine meninggalkan. Ora kok nyepuro boten meninggalkan. Jadi misalnya kayak dosa di sepuro pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Lane fa'fu mriki utruku, tegese ninggalo sira kabeh gumeng ahli kita. Wasfahulan gawe musafahah sira. Maknane isfah seperti aridu tegese mengko sira. Fala tujazihu mongko aja males sira kabeh ngali kitab ya sudah biarkan saja. Hatta ya Allah bi amri. Hatta ya sehingga nakana sapa Allah bi amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta ya Allah bi amri. Sehingga nakana sapa Allah bi amrihi lan keputusannya Allah fi indem ahli kitab. Minal kitab sangking perang. Inna wa sa'tamni awala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara qadirun sing kuwasa. Wa kimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atul lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata niki guys, nak mboten tiyang sing ahli Quran ora paham. Jadi ini nggih kula terangaken. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad meneh. Nggih, wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus shalat wa atis. Siji ku konsepe kowe kudu salat. Nomor loro kudu zakat. Kowe salat atau sregep sumbelan, nak takdirem kere terus buruwe cini. Utawa buruwe wong Yahudi ku sregep. Iku beda nak kowe ya salat, ya iso zakat. Wong iso zakat ku artine di ketahanan hidup. Kowe bedonya sak nisa. Iki sing ilmu iki entek ning pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku, wong kota. Lah iya wong kiai-kiai Islam desa kon salat ya salat, kon zakat ora gelem. Ngajar. Perintah Quran wa aqimus salat ya wa atus. Padha-padha perintah pangeran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan bahwa orang Islam harus punya ketahanan. Minimal kuat. Kuat zakat itu artinya di dunia sak nisa. Sak nisa nak mas kita itu 80 gram. Nah, dari kita disuruh nami sekolah kira-kira kisaran itu. 80. Iku kira nak di dhuwit napa? Wis dhuwit ya iki. Bisa tegak ada orang mlaku wis bisa. Berarti minimal kowe kudu duwe nilai pinten 80 napa? Gram. Kira nak Mas Murni 250.000. Iya kira. 15 juta. Ya sithik ya ini. 19 juta. Kowe didik 15 juta iku ketemu wong kafir sing didik sak miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung, kula nate di kakak wakil bupati itu sampai. Kowe di koncak krap. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 iku padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, ana sangu 1 juta cukup. Tapi nak kowe blas ora didik blas. Pikirane kok dijajakno disangoni. Wong amak kok pikirane dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan salat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya ya zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Padha salat itu disyaratkan harus wudu dulu, ya wudu dulu toh. Salat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra salat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan, yaitu ono milkun nih nisab. Kenapa salat disuruh kamu menyiapkan perangkat-perangkatnya kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republik. Islam desa ku aneh, kan salat ya salat kon zakat. Lah tapi ora sugih lah iya. Maksiat e dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Sugih sing ora maksiat radi lapor. Maksiat dilakoni sing ora maksiat kan. Penak nyek-nyekane. Sama tak iki pikir. Kulo sering ngomongin bolak-balik. Di kelas kabupaten, kados Rembang, kados Desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang wong Jawa. Sampai Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang wong Jawa. Ini di kota tidak terjadi. Sama cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan wong Jawa. Di Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Mirota itu kaji sopo. Mirota itu asetnya satu hari itu 60 juta. Selama itu sendiri kaji. Di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kaji.
Nak sudah kau aku cerita apa hotel itu kan banyak dipakai mesum. Aku yang merasa dosa aku orang Islam. Tapi timbang sing duwe Cina, wis mesum Cina. Aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid. Wen, kabar itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja, di Bandung ada jenisnya masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap orang sholat itu duit 1.000. Mau Jumatan 10.000. Iku luwih sugih dibanding masjid yang disumbang negara. Tapi pengno. Taruh saja Jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Iku nyumbang 10.000 nan wis piye. Karena kali sekian tahun. Ramalan di masjid, buka ekran ngawur, nyempal ekran. Ngawur nyempal ekran. Jadi santri itu saya seneng. Bariku buat sadal saya naik nyumpet di selokan. Saya seneng yang rusak. Gue serawuran udah jomru. Reputasinya kenapa? Rusak ekran. Dari itu lebih rokokan. Dua kok udah pojok masjid. Ramalan nyapu urun teke. Ayo orang ngerasa salah. Biasa aja. Dan lucunya sih gak adat ngono ku para kiai. Ngrokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan ojo fatwa rokok haram, larat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulane dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar enggak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madharat kok diharamno jan. Sebuah bangsa bener-bener dari. Nanti begini ada debat antara MUI dan Jil dinnya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan kebalikan. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu kemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Ada kan orang tidak rokok, bukan berarti tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Lho maskere mbak-mbak sing dari raine ben ayu iku kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Anda di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwak itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Masker. Pemenang tembakau. Itu gampang sekali memudahkan apa? Iya dong, cara wong kuno wae mateni tekak kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekei apa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Apa podo-podo ngono kan orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ra haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono beda wedok ra haram wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu ya, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Mekro ya mekro takbir sore. Seneng ada takbir sore. Wah mate wong. Aku seneng kok. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tutup rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitno bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa sing madharat itu apa-apa. Kalau agama filosofinya yang madharat mesti apa. Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ono sing bela. Lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram ngomong mau jadi siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mungkin akan tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekan pojok masjid dicublesno malah. Ngono spaya. Mereka sing bolong-bolong bek ya. Wah, soalnya pondok-pondok ning masjid-masjid tuh. Rokok. Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model napa nggih, model teori-teori kedokteran. Jadi kalau mandorot ya sudah ndak
bahwa secara hukum itu makruh bandingannya selingkuh mateni wong ngono ae. Artine makruh ya. Timbang fly, maksudnya timbang apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu zakat. Kulo nate cerita tentang jamaah iki. Kulo jan nate di konco. Dia itu alumni pondok sarang konco. Dia ditakdir mah. Jadi buru Cina. Itu stres gara-gara. Jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga. Dia ini super. Kon golek lonte. Alumni sarang kon golek lonte. Orang nurut sing ngongkon bose. Nurut cara dekne haram. Kok al-yana halal haram. Artinya apa? Piye wae nak dirunut kena apa dadi buruhe? Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kalau Kang Fatai tahu takut. Jadi ini tukang ukir. Jadi ono pesanan order kang ukir kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lho dekne dadi buruh Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Lah tangga-tanggaku sering takut. Di zaman yuk dana dah ikut takut. Kak piye Pak hukumnya aku buruh Cina, gede. Akad kan ngetro anak ini gede. Kita sebenarnya kan sering mengalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 bener, 19 bener. Sithik itu. 19 juta aku sithik ge, udah cepat ge. Sithik ge, ojo muni jumlah tok ge. Kita nganggep 19 juta sithik ge, paham ya? Sithik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekeki lho ora nampa lho. Paham dari. Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni ya zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98. Iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya satu itu 2 miliar untuk bisa nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punya hanya Cina Solo. Nyetak Quran yang Cina kadang jejet salib Gus. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting orang sugih. Tersinggungnya orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga di percetakan dewi minta 5 miliar. Duit itu, tukune ning Jerman, kena debu ora. Di wong mlebu dengan masker, itu saking larang mesin. Jadi kena debu ora. Wong nek kena tegek wah malah ora. Ora cetak bodho, cetak ambek rokok. Lah mesine manual kena tegek ora kobong. Sing gelontrangan glodak-glodak. Mesine budi kena tegek ora apa. Iku steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genepnya 10 miliar lagi genep. Melengkapi. Mesin itu Cina Sur. Saiki malah besar nang sekolah era KPU. Nyetak gambar. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masal. Misalnya segino kan 1 juta sanggup. Oh langsung. Wah, berdua sih. Bos-bos Jogja ini kancaku wah saiki sugih mendadak Pak sekono era legislatif partai. Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia, itu enggak cukup kalau Jakarta saja. Ya Jogja kan bisa kue-kue itu. Enggak apa-apa ingin kasih kok. Itu duit raja itu kasih aja enggak apa-apa. Cangkem kok. Duit raja itu. Jadi miliaran terus bayar kasih 50 juta kan sulit bener. Saya uang orang kasih dari ngenteni cangkemmu kowe suka kasih lagu coba. Aja tak kasih nemah. Ben budak-budak. Ada kayak duit gue kayak musola. Tak kayak tak tompot. Ya musola. Bener-bener pakai bangkrut lah jadi musola. Bisa sing itu hebatnya makanya ini kembali. Kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Zaman M. Yusuf Jenderal, gaya Islamic Center, masjid termegah di Sulawesi. Saya orang Jakarta suka gaya masjid dia, masjid berkubah. Karena di kota itu akhir masa Kristen maju.
Akeh sekolah Kristen. Andai kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar Mas. Di Jogja ada ZUI dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Wahid Hasim. Sekarang dari universitas termegah se-Jogja. Swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit termegah se-Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam, dulu wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit Jogja kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit inter apa? Kanjaku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa saya bisa juta kapok. Lah karo dhewe kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit tuh diskon Bapak. Jogeman gini rumah sakit iku. Termasuk bojone Ida terakhir matinya kan iku sing kelar ya anak bojone MPR. Direktur kan kandang. 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya sekiranya pokoknya nangani 2 miliar Pak. Akhirnya berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Ya di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rabe itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZUI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Nanti kan tidak ada rumah sakit itu kayak apa? Dia kan ada UMM ya, Malang ya, Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Peroso. Nah Islam di sana tersinggung. Anak burane Cina juga tuh, alhamdulillah untuk pekerjaan. Apa penting tersinggung? Apa penting? Padahal bapak imam musola, karwan wong awam ora masalah. Bapak imam musola, anaknya juga tuh Cina, alhamdulillah untuk pekerjaan. Musra ono tersinggung. Zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala yulah. Alur itu ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu. Kan enggak ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yulah. Wah, ora tersinggungan. Apa Islam diso? Dablek apa apik ora. Kere dablek. Mbok kere tersinggung barang. Senane mutong. Terus gue mertuane terus ontong-ontong ngono piye. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong iku lha apa? Nek kene ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Pakai. Paham ya? Jadi untuk menangkal itu harus waqimus sholat. Dan kanca kula nang akhire saya iku stres. Ini terus cerita. Bosan iku stres. Gara-gara dek dijek terngiang-ngiang kan dosa jam 10 malam akad kan golek lho. Ngajine ikhya lho, ning pesara ngajine. Untuk tugas golek. Sebut bayang. Wong santri ku untuk subat iki kadang tersiksa. Terus dekne bareng setengah mari eling. Wah, santri kudu suka, dekne mau dirumus kudu santri kudu suka kuwapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah, coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak, tukang rampok, hanya karena kemiskinan, hanya karena apa? Hal yang nggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler, tapi orang Islam itu perlu jadi rampok, tukang bajak kapal tank. Somalia Islam ekstrim, pegawai bajak apa? Mbok runus piye wae mergo mis. Wong sugih males ngono. Bengi-bengi ngenteni kapal lipat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat tuh. Wong ning tengah laut baca ora masuk angin, ora wong kene gak mungkin. Wong juga masuk angin. Wong ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker lipat ora kan ora mungkin. Langsung lipat kan yo ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin. Ora. Kan jegur wae. Baru baca kapal tanker seneng kono wong Arab-Arab wolu mesti menang. Dia satu kanan wong pria. Nah ini kalau seneng ya rumus Quran. Wa aqimus sholat itu mesti bisa pakai 200 zakat. Karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal DD piro? 900. Ya rada iso dangal. Ya lumayan. Ya cara ketemu wong ra bekar-bekar ora itu dengan sana. Tenan lho. Kowe didik 20 juta, ketemu wong didik 1 miliar padha. PD ini padha. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama, cara kelar jajano anak ya. Lah aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati krasa.
Misalnya gue jajakno anake wong sugih, paling banter tak 100.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti sama. Artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nak bebas. Kemudian yang marah di berdas bojo mulai judes mesti arep-arepnya nggo disama. Itu malas kan. Seorang ulama kiai dolan nggone wong membayarno di kan betapa naifnya gitu. Ulama yang mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora ada pikiran dia. Itu penting. Ini wa aqimus shalat napa wa atus. Bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa aqimus shalat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kowe mergawe rumah makani bojo itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami. Artinya ora perlu bergantung mbek dadi TKW, TKI. Ya dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matat ala fi imra'atika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar matani bojo. Secara teori global kita akan sadar, ojo sampai kita di bojo isane mangan lewat dadi TKI, Kita dadi buruhe wong sugih sing ora salat. Masa alumni sarang di bojo isane mangan mergawe batanan sing difoto ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulai Nabi ngendikan termasuk ibadah, termasuk hatta matas Allah fisim. Dalam era global kita menafsirkan sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Anak yang ngomah rokok, beta kok kabare tiap bulan. Ibu transfer ribu, ada ngomong ini ragu. Terdampar yang mati, yang tak kok dikirimi tahu kecil. Bapaknya bedaki anaknya loro ning omah ditinggal subhanallah. Ngono iku ora hukum, karena wong ngawam ra apa. Ngono wong barokah, ngrusak tatanan. Semarani udah pramutu marani. Pokoke urip sing mutu wa hakim salat. Mau pira 19 juta ge? Nggih. Iya, tak. Sithik asline iki saiki sithik gitu. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nak ra duwe melarat banget tuh. Oke, wa hakim salat wa atus untuk membendung wadha kasiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau te apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilatin ke silaturahim.